Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu, agar kita semua bisa beraktivitas normal kembali. Oke, dalam video kali ini, saya Safina Astami sebagai pembuka, dan teman-teman saya, yang pertama ada Aiwan Farizi, yang kedua ada Aulia Salsa, yang ketiga ada Isaful Uma, yang keempat ada Nika Oktaviana, dan yang kelima ada Wanda Arum Harnanda. Di sini, kami akan menjelaskan tentang integral. Apa sih fungsi integral dalam kehidupan kita sehari-hari? Manfaat integral dalam kehidupan sehari-hari yang pertama dalam bidang matematika. Integral berfungsi untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan lain-lain. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Contohnya, mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya atau fungsi turunannya, ataupun untuk mencari fungsi biaya total. Yang ketiga, dalam bidang teknologi, dapat dipakai untuk penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Bisa juga untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, dan surplus konsumen. Yang keempat dalam bidang fisika, contohnya untuk analisis rangkaian listrik arus AC, untuk analisis medan magnet pada kumparan, untuk analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung, dan lain-lain. Yang kelima dalam bidang teknik, penggunaan integral dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Misalnya, para engineer dalam membuat desain mesin pesawat terbang. Dan yang keenam, fungsi integral dalam bidang medis. Salah satu contohnya yaitu sinar X. Di sini, ilmu matematika khususnya integral sangat berpengaruh dalam proses pengerjaannya, di mana penembakan laser nantinya membutuhkan koordinat yang tepat. Pada integral, dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lain. Dengan begini, dapat mengukur volume tumor. Jikalau pasca penembakan laser volume menurun, maka operasi dinyatakan berhasil. Sejarah integral. Sejarah dari integral tidak lain merupakan bagian dari sejarah kalkulus. Dan sejarah perkembangan kalkulus bisa dilihat dari beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Zaman kuno. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Moskow, Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir menghitung volume dari frustum piramid. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Zaman Pertengahan. Pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rule. Sekitar tahun 1000, matematikawan Irak Ibnu Al-Haytham atau yang dipanggil Al-Hazan menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4. Dan dengan menggunakan induksi matematika,
Dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia, Saraf al-Din al-Tusi, menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhafa bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktibasha. Zaman modern. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikawa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Gottfried Wilhelm Leibniz pada awalnya dituduh menjiplak dari hasil kerja Sir Isaac Newton yang tidak dipublikasikan. Namun, sekarang dianggap sebagai kontributor kalkulus yang hasil kerjanya dilakukan secara terpisah. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Dan ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka untuk pertama kali, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjamkan Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang, baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakannya The Science of Fluxions. Walau beberapa konsep kalkulus telah dikembangkan terlebih dahulu di Mesir, Yunani, Tiongkok, India, Irak, Persia, dan Jepang. Penggunaan kalkulus modern dimulai di Eropa pada abad ke-17, sewaktu Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan prinsip dasar kalkulus. Setelah kita mempelajari tentang pengertian fungsi dalam kehidupan sehari-hari dan sejarah dari integral, sekarang kita belajar tentang macam-macam integral. Yang pertama itu ada integral tak tentu. Apa sih integral tak tentu itu? Integral tak tentu itu disebut sebagai antiturunan atau kebalikan dari turunan, yang juga merupakan konsep dasar dari integral. Nah, konsep dasarnya itu kan antiturunan atau kebalikan dari turunan. Misalnya, fx turunannya adalah f aksen x. Bagaimana bisa dari f aksen x menjadi fx lagi? Itu harus ada proses integralnya. Misalnya fx 3x kuadrat plus 5x plus 7. Turunannya apa? Turunannya itu kan 3 dikali pangkatnya, yaitu 6x, pangkatnya dikurangi jadi 6x pangkat 1 plus 5x. Kalau turunan itu kan 5x, x-nya hilang ya, jadi 5. Nah, terus yang kedua, bagaimana kalau misalkan udah diketahui dari turunannya? Misalnya 7x kuadrat plus
4x. Untuk mencari fx-nya kembali, kita dibutuhkan proses integral. Secara keseluruhan, integral tak tentu itu adalah bentuk operasi perintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru, namun belum memiliki nilai pasti, sehingga cara pengintegralannya itu menghasilkan fungsi tak tentu. Nah, kenapa dinamakan jadi integral tak tentu itu karena itu. Lalu, ada konsepnya atau rumusnya untuk integral tak tentu, itu integral kx pangkat n dx. Untuk k itu adalah koefisien dari x dan n itu adalah pangkat dari variabel. Nah, dari rumus ini ada dua rumus lagi gitu untuk menentukan si integralnya itu. Nah, yang pertama itu ada yang untuk n tidak sama dengan minus 1. Nah, ini tuh adalah rumusnya k per n plus 1 dikali x n plus 1 plus c. Yang kedua ini untuk n sama dengan minus 1, yaitu rumusnya k ln x plus c. Nah, mari kita menuliskan contohnya ya untuk yang ini. Contohnya itu yang pertama misalnya integral dari 2x pangkat 3 dx sama dengan 2x pangkat 3. Kan k per n plus 1 ya, jadi 2 per n-nya itu kan pangkat 3 plus 1 x n plus 1 sama aja sama kayak ini, jadi plus 3 plus 1. Jangan lupa ditambahin plus c. Kenapa kita harus menambahkan plus c? Nanti ada penjelasannya. Ini lanjutin lagi, 2 per 4 x pangkat 4 plus c bisa disederhanain jadi 1 per 2 x pangkat 4 plus c. Yang kedua misalnya integral 3x pangkat 5 dx sama dengan 3 per 5 plus 1 x 5 plus 1 plus c sama dengan 3 per 6 x pangkat 6 plus c sama dengan 1 per 2 x pangkat 6 plus c. Untuk contoh yang n sama dengan minus 1-nya, misalnya integral 3 per x dx sama dengan integral 3 per x-nya ini kita ubah dulu. Jadi 3x min 1 karena x yang di bawah ini kan x pangkat 1. Kalau dinaikin ke atas jadi x min 1. dx-nya jangan lupa. Ini langsung aja koefisiennya kan 3 tambah ln x plus c. Hanya seperti ini. Sekarang kita ngebahas kenapa sih harus ada plus c gitu kan. Contohnya aja nih ya. Pertama, fx sama dengan 6x kuadrat plus 7x plus 3. Fx sama dengan 6x plus 7x plus 7. Fx sama dengan ini fx kuadrat 6x kuadrat plus 7x min 100. Fx sama dengan 6x kuadrat plus 7x plus 2020. Mari kita ubah ke turunan. Turunannya itu kan menjadi 12x plus 7. X
12x plus 7. Fx 12x plus 7. F aksen x 12x plus 7 sama-sama seperti ini. Jadi kenapa harus ada plus c-nya? Jadi itu dari suatu fungsi diubah menjadi fungsi turunan, lalu kita ubah lagi ke fungsi awalnya, itu mempunyai berbagai konstanta gitu. Jadi tuh plus c itu mengibaratkan suatu konstanta yang bisa bernilai berapapun. Jadi itu kayak tak terhingga gitu loh. Dari fungsi ke turunan, dari turunan ke fungsi lagi, itu sama aja. Nah, karena dari turunan ke fungsi itu melalui integral, jadi harus ada plus c-nya. Sekarang kita membahas ke integral tak tentunya ya, membahas contoh ke integral tak tentunya. Itu ada integral 3x kuadrat min 4x plus 5x plus 5. Itu sama dengan jadi 3 per 2 plus 1, 3. X 2 plus 1, 3. Min 4 per X ini berarti pangkat 1 ya. Jadi 1 plus 1, 2X pangkat 2 plus 5. Jangan lupa ditambahin X-nya. Terus jangan lupa tambahin C-nya. Sama dengan 3 bagi 3 itu 1 ya. X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 5X plus C. Gitu ya. Yang kedua ada 2X min 1 pangkat 2 dx sama dengan integral dari 4x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan, ini kan udah diketahuin dari ini jadi ini, jadi 4x kuadrat itu berarti kan 4 per 3x pangkat 3 min 4 per 2x pangkat 2 plus x plus c sama dengan 4 per 3 x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus c. Ketiga ada integral 1 per 3x akar x dx. Ini kita ubah dulu menjadi integral 1 per 3x minus pangkat min 1 x pangkat setengah dx sama dengan integral 1 per 3x 3 per 2 ini sama ini dikali ya dx sama dengan integral 1 per 3 x min pangkat min 3 per 2 dx. Kita selesaikan. 1 per 3 per 1 per min 1 setengah kan 1 min 1 ditambah 3 min 3 per 2 itu min 1 setengah terus dikali x min setengah plus c sama dengan min 2 per 3 x pangkat min setengah
plus C sama dengan min 2 per 3x 2 plus C sama dengan min 2 per 3 akar X plus C. Seperti ini. Untuk pengertian integral di sini sudah dijelaskan, andaikan fx didefinisikan dalam selang a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b. Selang ini dibagi menjadi n bagian yang sama panjang, yaitu, nah di sini teman-teman sudah bisa dibaca nih. Kami sudah tuliskan rumusnya dan lanjutkan kami. Maka integral tentu dari fx antara x sama dengan a dan x sama dengan b didefinisikan sebagai berikut. Bisa dilihat di paling bawah ya teman-teman, di sini sudah jelas rumusnya sudah kami tulis. Kalau bisa teman-teman bisa salin di buku catatannya masing-masing. Jadi limit ini pasti ada jika fx kontinu sepotong demi sepotong jika fx sama dengan d per dx g dalam kurung x. Maka menurut dalil pokok dari kalkulus integral, integral tentu di atas dapat dihitung dengan rumus. Maksudnya integral di atas itu di slide sebelumnya ya teman-teman. Untuk rumusnya bisa dilihat di paling bawah. Semoga jelas ya. Nah, untuk slide yang ini kami akan memperlihatkan rumus-rumus integral tentu. Di sini ada beberapa rumus-rumus integral tentu. Ada 6 yang kami tulis di sini. Yang nomor 1 sama nomor 2 itu hampir sama rumusnya. Perbedaannya hanya di operasionalnya. Kalau nomor 1 operasionalnya ada positif, nomor 2 ada negatif. Dan untuk nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, teman-teman bisa baca sendiri ya. Lebih memudahkannya lagi, kita menulis di buku catatan rumus-rumusnya ini dan dihafalkan. Jadi, akan lebih mudah untuk memahami integral tentu. Dan untuk contohnya bisa dilihat juga di situ. Mohon maaf kalau tulisannya terlalu kecil. Saya akan menjelaskan integral trigonometri menggunakan metode substitusi. Di sini soalnya ada integral cos pangkat 3x sin x dx. Kita cari dulu permisalannya di antara cos x dan sin x mana yang memiliki variabel paling besar, yaitu cos x. Maka u sama dengan cos x. Turunan dari u yaitu du, turunan dari cos x sama dengan min sin x dx. Maka dx min 1 per sin x du. Kembali ke bentuk integral, yaitu integral cosnya sudah diganti u pangkat 3, sin x dx sudah menjadi min 1x per sin x du. Sama-sama sin x dicoret aja. Terus min 1 boleh dikeluarin, min 1 integral sisanya u pangkat 3 du. Min 1 dikali koefisien dari U1 pangkat dari U3 ditambah 1 U diturunin lagi pangkat U3 ditambah 1 plus C. Min 1 dikali 1 per 3 tambah 1 sama dengan min 1 per 4 U. Karena U kita kembalikan lagi ke cos X, maka U sama dengan cos 3 tambah 1 pangkat 4 X ditambah C. Di sini yang kedua ada integral trigonometri metode rumus baku fungsi integral trigonometri, yaitu ada integral cos x sin x pangkat 3 dx. Salah satu rumus bakunya yaitu 1 per n tambah 1 sin n tambah 1 tambah c. 1 tambah 1 per pangkat dari sin yaitu 3
3 ditambah 1 sin pangkat dari sin 3 ditambah 1 ditambah C, maka 1/4 sin 4x plus C. Ada banyak jenis dan ragam soal integral yang perlu diselesaikan. Oleh sebab itu, kita perlu mengenali metode yang tepat dalam menyelesaikan soal integral. Lewat pembahasan ini akan diajarkan bagaimana caranya mengenali bentuk contoh soal integral, sehingga dapat memilih metode yang tepat saat menyelesaikan soal. Adapun dua metode tersebut dikenal dengan rumus integral parsial dan integral substitusi. Untuk membedakan, soal diselesaikan dengan metode parsial atau substitusi bisa dilihat dalam video berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan penyelesaian soal dengan metode substitusi atau dengan cara parsial. Di sini terdapat dua soal. Yang pertama, integral dari x kuadrat ditambah 2 dikali x pangkat 3 ditambah 6x min 2 kuadrat dx. Dan yang kedua, integral dari x dikali x ditambah 2 kuadrat dx. Oke, jadi caranya untuk membedakan adalah yang dalam kurung ini kita tulis x pangkat 3 plus 6x min 2. Lalu kita cari turunan dari x pangkat 3 plus 6x min 2. Turunannya adalah 3x kuadrat plus 6. Ini bisa kita keluarkan 3-nya. Jadi x kuadrat plus 2. Lalu soal yang kedua, yang ini sama, kita cari turunannya, dimana turunannya sama dengan 1. Lalu jika hasil turunannya sama dengan yang depan, maka ini menggunakan metode substitusi. Sedangkan ini 1 dan yang depan adalah x berbeda, maka menggunakan integral parsial. Lalu di sini kita punya soal integral dari x dikali akar kuadrat 2x tambah 1 dx. Kita sudah tahu rumus integral parsial adalah integral dari u dv sama dengan u dikali v dikurang integral v du. Oke, karena integral tidak boleh ada akar, maka akarnya kita hilangkan menjadi integral dari x dikali 2x tambah 1, karena ini akar 2 kuadrat, jadi kita ubah jadi pangkat 1/2 atau setengah dx. Oke, lalu kita cari dulu mana u, mana dv, dan v-nya. Oke, di sini kita punya u adalah x. Kita bisa tulis u sama dengan x. Lalu 2x plus 1 adalah dv. Kita peroleh u sama dengan x, maka du per dx sama dengan 1. Maka du sama dengan dx. Lalu kita masukkan lalu kita cari dv-nya. Dv-nya sama dengan 2x ditambah 1 pangkat setengah, dimana v merupakan integral dari 2x ditambah 1 pangkat setengah. Oke, maka karena di sini adalah 2x, kita tulis 1/2 dikali 1 per pangkatnya kita tambahkan 1, 1/2 ditambah 1 dikali 2x ditambah 1, pangkatnya juga kita tambah 1, setengah ditambah 1. Lalu di sini 1/2 dikali 1/2 tambah 1 adalah 3/2.
dikali 2x ditambah 1 pangkat 1/2 ditambah 1, 3/2. Lalu ini bisa kita coret 2-nya, jadi 1/3 kali 2x tambah 1 pangkat 3/2. Ini adalah V-nya. Lalu kita masukkan ke rumus integral parsial, di mana integral U dV sama dengan U dikali V dikurang integral V du. U-nya sudah ketemu, X, kita masukkan X-nya, V-nya adalah yang ini, 1/3 dikali 2x ditambah 1 pangkat 3/2 dikurang integral dari V. Berarti ini kita integralkan lagi. Kita tulis dulu V-nya, 1/3 dikali 2x ditambah 1 pangkat 3/2 du. Lalu ini bisa kita kali, jadi 1/3x dikali 2x ditambah 1 pangkat 3/2 dikurang integral dari 1/3 dikali 2x ditambah 1 pangkat 3/2 du. Jadi 1/3x, ini kita tulis lagi, 2x ditambah 1 pangkat 3/2 dikurang 1/3 nya bisa kita keluarkan ya, jadi 1/3 dalam kurung, oke, karena ini 2x kita tulis 1/2, pangkatnya 3/2, berarti dikali 1/3/2 ditambah 1 dikali 2x ditambah 1 pangkat 3/2 ditambah 1 plus C, karena ini merupakan integral tak tentu. Lalu ini kita tulis lagi, 1/3x dikali 2x plus 1 pangkat 3/2 dikurang 1/3, karena ini bisa dicoret 2 sama ini kita jumlahkan dulu. Ini tetap 1/2 tambah 3/2 tambah 1, 5/2 dikali 2x ditambah 1, 3/2 tambah 1, 5/2 plus C. Oke, karena nggak muat, kita kerjakan di halaman sebelah sini. Tadi kita tulis lagi di sini sama dengan 1/3 x kali 2x plus 1 pangkat 3/2 dikurang 1/3. Nah, yang ini tadi bisa kita coret ya, jadi tinggal 1/5 dikali 1/5 dikali 2x plus 1 pangkat 5/2 plus C. Lalu kita tulis lagi 1/3x dikali 2x plus 1 pangkat 3/2 dikurang 1/3 dikali 1/5, 1 kali 1, 1, 3 kali 5, 15, atas sama atas, bawah sama bawah ya, dikali 2x plus 1 pangkat 5/2 plus C. Ini hasilnya. Terima kasih.